Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Bunda Kepala Sekolah TK Sri Kandi, rekan guru TK Nusa Indah, dan rekan guru dari TK Sri Kandi, serta wali murid yang saya hormati. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul tanpa halangan suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Mari nikmat yang besar ini kita syukuri dengan maqalah alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya sholawat dan salam mari kita haturkan ketangguhan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti sosialisasi budaya positif, dan yang keempat penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Ala hadiyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Merujuk acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah TK Sri Kandi kepada Bunda Iman Nurmasari, SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berdiri. Yang bacaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada para tamu undangan, yaitu wali murid Sri Kandi, yang terhormat kepada rekan-rekan TK Sri Kandi dan KB Sri Kandi, yang terhormat rekan-rekan guru dari TK Nusa Indah, serta tak lupa yang terhormat Ibunda Areningsih SPD selaku CKP Angkatan ke-11 Kecamatan Demak. Pertama-tama saya mewakili dari tuan rumah, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan ke sini, menyempatkan waktunya atas kedatangan ke sini. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf atas kekurangan tempat, penyediaan tempat dan seadanya, dan juga semoga kegiatan hari ini yaitu sosialisasi dari Ibu Areningsih SPD bisa terlaksana dengan baik, dan semoga nanti ilmu-ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan di sekolah masing-masing, yaitu dengan judul sosialisasi budaya disiplin positif. Tidak banyak kata dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bunda Areningsih SPD. Kami persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mulkil wadin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Ketua atau Ibu Kepala TK Sri Kandi, Ibu Ima Hormasan SPD, kepada yang terhormat rekan-rekan guru dari TK Nusa Indah dan TK Sri Kandi yang saya cintai, kepada juga yang terhormat Ibu Wali Murid TK Sri Kandi yang saya hormati juga, terima kasih sudah menyampaikan atau sudah mau menghadiri sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan hari ini, di mana pembelajaran ini bisa menerapkan anak didik kita untuk penerapan berkelanjutan atau menguatkan anak didik kita yang di masa depan, seperti itu. Perkenalkan, saya Arin Ningsih, saya CGP Angkatan 11 ini mau bersosialisasi tentang budaya ini. Semoga nanti anak-anak didik kita bisa disiplin dengan positif. Sebelum kita mulai sepeda sepan, tetap semangat, 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 tepuk hore, 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 bilang apa? Hore. Terima kasih. Sebelum acara inti saya sampaikan, kita gerak-gerak sebentar ya Bu ya, proses untuk otot-ototnya juga. Monggo di setel YouTube-nya Bu ya. Berdiri sebentar Bu, monggo. Bikin sendiri. Oke, semangat Bu. Biar ototnya gerak. Ajaib. Kata aja empat Bu yang bisa mengajar anak didik. Ada? Ayo, maaf, terima kasih. Bisa. Maaf, permisi, bilang terima kasih. Itu biasanya anak-anak susah sekali untuk mengucapkan.
Gitu. Apalagi kalau salah mengucapkan maaf saja sulit gitu ya. Terus kalau ada banyak orang kita mengucapkan permisi saja, anak didik susah mengucapkan. Kenapa saya pilih gerakan itu? Karena 4 kata ajar itu yang harus bisa diterapkan di anak didik kita. Bilang maaf, bilang permisi, bilang terima kasih, seperti itu. Ya. Semoga dari YouTube yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan anak didik kita mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu. Terima kasih, kita lanjut dengan budaya positif penerapan yang saya sudah pernah terapkan. Saya mempunyai pertanyaan tematik, apakah ada setuju dengan pertanyaan ini? Bisa disimak Bunda. Yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pertama ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin kepada anak. Monggo ini yang bisa jawab, kira-kira bisa enggak kalau anak itu ada sedikit masalah atau mungkin dari terlambat, tidak mengerjakan tugas, tidak mau baris-berbaris, saya memberikan hukuman seperti ini, kira-kira ada yang menjawab atau yang menyampaikan sedikit dari Bunda Lisa mungkin. Hukuman positif dengan cara membaca atau membersihkan halaman di sekolah, itu kira-kira bagaimana? Kalau anak TK diberi hukuman membaca atau membersihkan halaman, kemungkinan yang lebih positif membaca. Kalau membersihkan halaman nanti ada 2 versi. Nanti ibunya, kok anak saya disuruh membersihkan terus Bu? Yang kedua, anaknya sendiri, aku enggak mau sama Bunda, nanti saya disuruh bersihkan terus. Tuh. Jadi saya menangkapnya itu lebih positif ke membaca. Satu, nanti literasinya bertambah. Ibunya juga senang, alhamdulillah anak saya sudah mau baca Bu. Walaupun awalnya kan itu sebuah hukuman, tetapi nanti lama-lama anak tersebut akan menyukai. Dan dengan tidak adanya hukuman tersebut, anak secara tidak langsung akan selalu membaca. Begitu Bunda. Terima kasih. Berarti pada intinya kalau anak itu ada masalah, hukuman yang diberikan kepada anak itu di usia TK dengan membaca. Dengan membaca itu anak mungkin saya kalau terlambat sekolah berangkatnya, nanti kalau telat berarti nanti suruh Bunda membaca, seperti itu ya. Jadi proses berpikirnya berarti aku harus bisa membaca, nanti kalau hukumannya membaca, seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua, nah ini penghargaan. Penghargaan itu biasanya kalau di anak TK ada yang dikasih reward, ada yang dikasih hadiah, ada yang dikasih piala, seperti itu ya. Nah itu bisa enggak membuat anak supaya disiplin? Seperti contohnya anak tidak mau membuang sampah, tapi kok malah dikasih hadiah. Nah itu nanti posisinya anak tuh bagaimana? Ini saya minta masukan dari wali murid saya, seperti itu. Monggo Bunda. Salah satunya kira-kira gimana? Kalau menurut saya Bun, sebagai orang tua itu bagus masukan seperti itu, biar bisa anak-anak saya itu biar disiplin gitu. Begitu pula dengan yang nomor 1, hukuman membaca dan membersihkan halaman sekolah itu bagus juga. 1, kalau membaca itu mungkin anak saya, sumpah anak-anak juga yang lain, biar bisa cepat membaca, cepat lancar. Nah, kedua kalau dapat meningkatkan disiplin anak itu, membersihkan halaman sekolah itu juga bagus juga Bun. Biar disiplin anaknya dari dini gitu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mama Sarah gitu, Mas Vin.
Ini penerapan dengan disiplin positif itu ada beberapa hal kalau di sekolahan. Contohnya dari awal kita masuk yaitu 3S, salam, sapa, senyum, itu utamakan. Dari sebelum masuk sekolah kita salam, memberi senyuman kepada anak supaya anak itu bahagia. Jadi pembelajaran nanti fokus seperti itu, tidak datang terlambat. Mengikuti SOP pembukaan atau baris berbaris anak seger gitu ya. Terus nanti membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan itu membentuk dari diri siswa. Kalau kebijakan kelas itu kita sama anak didik, guru sama anak. Jadi kebijakan kelas itu intinya sepakatan guru sama murid. Jadi kita saya selama ini memberi pembelajaran itu dengan diskusi anak atau membuat keyakinan kelas atau membuat kebijakan kelas. Itu satu, membereskan alat tulisnya, belajarnya itu berkelompok, tidak boleh saling mejek seperti itu. Kita bekerja sama untuk menghasilkan hasil karya. Terus saling bergantian untuk membuahkan hasil juga. Anak didiknya itu harus mengekspor alat media yang dikasih bunda seperti itu, membuat hasil karya yang bisa menerapkan banyak sekali media-media yang mungkin membuat anak itu berpikir kritis atau banyak sekali bertanya sama bunda, ini lo bu buat apa? Bu ini ditempel gimana ya? Jadi anak kalau banyak bertanya berarti otaknya main seperti itu ya Mbak. Terus selanjutnya Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk bunda pemasukan umpan baliknya. Di sini juga ada seperti itu Bu. Apalagi anak didik saya yang usia TK, wah muter terus bunda. Motivasi perilaku seorang pasti memiliki alasan yang mendasari tindakan tersebut, dapat muncul dari dalam dirinya sendiri atau karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus mampu menuntun siswa memunculkan motivasi dan dalam dirinya internal dengan menyadari nilai-nilai yang diyakini. Saya akan menjelaskan tentang hukuman yang mana di sini seseorang melakukan suatu karena dilatar belakangi oleh 3 hal. 1, menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, ini menghargai hasil karya sendiri. Seperti itu, anak yakin. Atau memberi hukuman disuruh membaca supaya anak bermotivasi tidak terlambat, mau membereskan alat mainnya. Tapi sebelum saya belajar di modul ini, saya sering sekali hukuman kadang mungkin menjewer ya atau membentak ya Bu. Padahal di modul ini ada 5 posisi kontrol untuk guru. Nah, hukuman atau konsekuensinya, ini hukuman. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman di masa atau di jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak juga menghargai kedisiplinan. Paksaan atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri atau mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk atau konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan atau anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah atau dipermalukan, merasa tak dihargai. Dengan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau di waktu jangka panjang atau jangka pendek. Ini contohnya seperti saya dulu pernah anak didik bunda tak, ayo nulis dah ragu-ragu, padahal tuh anak itu
disuruh nulis tuh matahkan pensilnya tuh dipatahkan, nulis dipatahkan, nulis dipatahkan. Berarti anak itu tidak mau menulis mungkin ya. Dengan kebiasaan seperti itu, mungkin sebelum saya menjadi CGP, anak itu mungkin dimarahi. Dengan dimarahi itu kan mungkin dengan suara kasar, suara membentak, seperti itu deh. Anaknya mengadu ke orang tuanya. Dikira Bu Daneng itu mungkin penjewer telinga sampai lecet, mungkin seperti itu deh. Itu juga seperti masalah-masalah yang ada di sekolahan, seperti itu ya. Tapi zaman dulu sebelum saya pendidikan ini sering saling mengasih hukuman, mungkin kok kamu tidak mau nulis, pensilnya kok dipatahin terus, tak raut dipatahin lagi, tak raut dipatahin lagi. Ini anaknya memang mau nulis atau tidak mau, kan kayak rasa jengkel. Berarti saya mempunyai sifat rasa jengkel, penghukum, berarti saya kan penghukum. Tapi di posisi kontrol ini, sebagai saya guru atau mungkin rekan-rekan guru yang ada di sini, itu ada 5 posisi kontrol. Dengan hukuman, dengan teman atau dengan manajer, dengan sahabat. Jadi kita seperti sahabat, nanti menghukumnya seperti teman atau seperti posisi manajer, seperti itu. Karena kita apalagi usia dini tidak harus menghukum, tidak boleh untuk langsung menghukum. Dengan hukuman konsekuen ini, lanjutnya tadi Bun, nah, bertahan hidup dengan kasih sayang atau rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mari berdiskusi dan mari kita pahami. Nah, ini kemarin sudah sedikit-sedikit saya diskusi sama rekan-rekan guru. Nah, untuk tindakan budaya positif, apalagi saya minta umpan balik kepada Bunda Ulfa ya, dengan disiplin positif yang saya susun 10 disiplin positif, mulai dari salam, sapa, baris berbaris, ikut upacara, menyapa guru, berkomunikasi dengan baik, membersihkan kelas, merapikan alat main, seperti itu. Saya alhamdulillah sudah dikasih umpan balik sama Bunda Ulfa, dan selanjutnya atau penerapan saya selanjutnya untuk bisa menuntut atau berdisiplin positif dengan diri saya sendiri, seperti itu. Arti penghargaan. Nah, dalam pembelajaran secara psikologis, penghargaan ternyata memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis dan hasil belajar murid. Dengan penghargaan bukanlah cara efektif ternyata. Dari modul ini ternyata kalau dikasih reward atau dikasih penghargaan itu tidak efektif untuk anak didik. Berdasarkan penelitian, dan penghargaan dapat menghambat perkembangan potensi murid dan menemukan ketergantungan dalam mematikan motivasi murid. Contohnya seperti ini, dikasih hukuman tapi kok dikasih hadiah, nanti anak itu malah aku besok gini lagi, aku juga bintang cap sama bunda gitu. Nah, itu aslinya dari penghargaan itu tidak baik. Kita nanti ngasihnya dengan diskusi segitiga restitusi atau diskusi anak itu di dalam kantor, diceramai, dikasih keyakinan kelas, seperti itu. Nanti alhamdulillah anaknya nanti oh kemarin aku kok tidak disuruh belajar budaya, kok aku disuruh ini gini-gini gitu. Kayak Katanya Buning, di tempat kami biasanya yang sering anak-anak lakukan itu, anak-anak itu sering terlambat. Situ atau kadang pernah saya melakukan hukuman gitu. Sebenarnya nggak boleh untuk anak, nanti takutnya membuat anak menjadi trauma. Saya pernah menemukan suatu kasus ya, kasus itu bahwa saya itu awalnya itu memimpin sebagai pemimpin barisan. Setiap pagi kan ada yang namanya kegiatan baris berbaris, kegiatan gerak-gerak happy morning itu kan saya belum kelihatan ya. Itu dari kesempatannya kepada saya Buning, saya ingin menceritakan kejadian kasus yang terjadi di TK saya. Di TK saya itu kejadian yang sering kami alami itu biasanya anak-anak terlambat datang ke sekolah, dan saat kegiatan baris berbaris sebelum masuk kelas kan ada yang namanya kegiatan gerak-gerak di halaman sekolah baris bersama.
dan di situ ada happy morning. Anak-anak ada yang masih asik bermain sambil menunggu, sambil beres 7:30 itu kan kita sediakan APE di dalam kelas maupun di luar kelas. Di situ anak-anak itu malah tertarik dengan main terus, tidak ingin mengikuti baris. Nah, kejadian itu karena kita itu berusaha melakukan disiplin positif, awalnya meminta anak untuk ayo kak ikut baris dulu, nanti mainnya dilanjut saat istirahat kembali atau pas kegiatan pembelajaran. Tetapi mereka mengabaikan di situ. Dan akhirnya, nah itu pertama yang dulunya saya belum tahu tentang apa itu budaya positif yang sesungguhnya ya Bu ya. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini sama seperti Bu Ning, itu awalnya ya kita beri yang namanya konsekuensi. Kalau yang namanya hukuman untuk anak usia dini sendiri kan saya tidak berlaku untuk memberatkan mereka. Akan tetapi ya itu dengan cara tadi, hukuman atau konsekuensi yang saya lakukan untuk mendisiplinkan mereka itu, saat anak-anak selesai baris, anak tersebut diminta untuk baris sendiri, saya pimpin dan beristighfar. Nah, istighfarnya berapa kali? Iya, semintanya Bu Guru, misalnya mintanya 20 atau 10. Di situ agar mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ngoten Ibu. Itu cerita dari TK kami. Terima Mungkin ada kasih. Bu Guru yang lain yang ada kejadian di kelasnya? Bu Ada. Lisa, Bu Karin? Tapi Tidak. kira-kira anaknya itu mengulang lagi nggak untuk keesokan harinya Bu? Nah itu. Ya tidak, kelihatannya tidak. Mungkin tapi ada anak yang Ada, lain. beberapa. Mesti setiap kejadian itu pasti ada Bu. Tidak cuma 1-2 orang makanya. Mungkin kasus ini dilakukan oleh siapa, besok lagi dilakukan oleh anak yang lain. Namanya anak kecil apalagi di usia Caper ya Bu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Ning. sama-sama. Ini segitiga restitusi yang mana di sini ada menstabiliskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya, kenapa kok Mbak Aura kok sering terlambat? Datangnya kok mesti waktu baris sudah mulai, berangkatnya baru datang. Kemarin sudah tak tanya, kenapa Mbak Bida juga kalau berangkat sering rewel, sering nangis, sering kesiangan juga. Kenapa? Anaknya dengan logikanya itu menjawab. Contohnya dengan Mbak Aura itu, Bu, aku udah mandi, udah berangkat, tapi mamaku jahit. Mamaku jahit sih Bu, anakku nyetrika sih Bu. Seperti itu, anaknya bisa. Oh, pengennya berangkat pagi, tapi mamahnya yang nggak mau pagi. Seperti itu. Terus ada lagi Mbak Diba bilangnya, aku rewel lah Bun, karena kakakku mau sering nak mandi ki royokan di kamar mandi. Seperti itu. Apalagi mamaku gawian terus Bun. Itu lucu sekali yang namanya Mbak Salsa itu juga bilang gini, kan aku mandi Bun, kan aku ganti baju, aku bedaan, aku sarapan, lama Bun berangkat sampai sekolahnya. Bisa mendatar seperti itu. Tapi dengan saya menstabiliskan identitasnya beliau seperti ini. Mbak Sarah kan sekolah TK besarnya kan berangkatnya jam 7:30 udah baris. Berarti Mbak Aura, Mbak Adiba itu berangkat dari rumah itu jam 7. Jam 7 jalan 10 menit sampai sekolahan. Nanti kan tidak terlambat. Bisa bermain dulu sama temannya, bisa menyapa teman-temannya, bisa salim sama bunda seperti itu. Mah, Bu, tapi mamaku kesenangannya gimana? Nanti awan-awan musik kok bilang, pasti bilang seperti itu. Terus Pak gini kan, nanti bilang mama sampai rumah, Mah, tadi Bunda Ning bilang, katanya kalau masuk 7:30 itu berangkatnya jam 7. Katanya kalau jam 7 berangkat itu nanti bisa baris, bisa mainan dulu, bisa salam sama mama, sama papa, bisa salam sama teman-temannya seperti itu. Alhamdulillah, habis anaknya itu tak diskusikan sama Bunda Kinan kemarin. Alhamdulillah, galapan sama saya nak berangkat.
sudah beberapa hari itu simpanan sama saya sampai sini Mbak Aura. Jam 7 sampai sini, jam 7 sampai sini toh. Terus tak gini kan, alhamdulillah berangkatnya bisa gaji. Mamanya tersenyum. Berarti anaknya tadi kan ngasih saran mamanya ya, Mah, ini kata bundanya tidak boleh terlambat, berangkatnya jam 7. Kok mamanya kok ikut tersenyum, berarti padahal mamanya kan mengasih disiplin positif ke anaknya. Nah, yang saya sampaikan itu dengan menanyakan keyakinan keras itu atau keyakinan hatinya. Kenapa kamu kalau terlambat berarti kamu bisa enggak berbaris? Enggak Bu, kamu bisa enggak ikut salamnya sapa Bu? Assalamualaikum, kamu kan enggak jawab salam, berarti kamu kan ketinggalan seperti itu. Berarti anaknya, oh iya aku udah mau gerak-gerak, tapi aku udah salim sama Bunda Ning. Kadang terus gini, sebelum masuk pokoknya cari Bunda Ning, salam sama Bunda Ning. Dan anaknya mencari saya, seperti itu dengan kedisiplinan ini. Jadi saya menerapkan insya Allah untuk berkelanjutan atau untuk yang akan datang selama saya mengajar, saya insya Allah menerapkan dengan posisi teman atau posisi manajer. Jangan sekali-sekali menjadi posisi penghukum, membuat anak rasa takut seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu sudah saya jelaskan, yang pertama dengan validasi tindakan. Bagaimana bagian dasar segitiga adalah menstabiliskan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang berdasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan 2 sukses kita lakukan seperti itu. Nah, kemarin ini Bunda yang kasus saya sampaikan tadi, kasus yang kedua, kasus yang pertama itu anak yang tidak mau membereskan alat mainnya. Bunda terus bengok-bengok terus ngoten. Ayo beresin alat mainnya, ayo beresin alat main, taruhnya di mana pensilnya, taruh bukunya di mana, itu seperti itu. Tapi ini yang kemarin yang saya kasus 2 itu yang terlambat sekolah, yang terlambat masuk kelas seperti itu. Apa yang perlu kita sadari dan lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah? Dulu peraturan di kelas maupun sekolah dianggap sebagai dasar dalam budaya disiplin yang positif. Namun, mindset tersebut kini bergeser. Dalam mengingat budaya positif, didulukan kolaboratif antar semua stakeholder karena sejatinya pendidikan harus menghamba kepada murid. Maka dalam membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid dan guru. Kalau guru berarti melibatkan guru, rekan guru, kepala sekolah, dan komite. Seperti itu. Apalagi alhamdulillah kalau kita parenting ya Bunda, saya juga melibatkan wali murid. Seperti itu. Nah, apa saja yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Ini slide yang terakhir. Sekolah kita memiliki visi dalam peraturan sekolah yang tersirat di nilai-nilai kebijakan yang selanjutnya dapat dirubah menjadi keyakinan kelas yang bijak. Sekolah memiliki komunitas praktisi yang mampu menciptakan support system yang harmonis dan kolaborasi menerapkan budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita sudah akreditasi B, berarti kita untuk berkelanjutan menerapkan dengan kedisiplinan budaya positif yang ada di TK Sri Kandi dan TK-nya masing-masing seperti itu. Semoga kedepannya membuat lembaga kita lebih maju ya Bu. Lambat berangkatnya jam 7. Kok mamanya kok ikut tersenyum, berarti padahal mamanya kan mengasih disiplin positif ke anaknya. Yang saya sampaikan itu dengan menanyakan keyakinan keras itu atau keyakinan hatinya.
kenapa kamu kalau terlambat berarti kamu bisa enggak berbaris? Enggak Bu, kamu bisa enggak ikut salamnya sapa Bu? Assalamualaikum, kamu kan enggak jawab salam, berarti kamu kan ketinggalan seperti itu. Berarti anaknya, oh iya aku udah mau gerak-gerak, tapi aku enggak salim sama Bu Daning. Kadang terus gini, sebelum masuk pokoknya cari Bu Daning, salam sama Bu Daning, dan anaknya mencari saya. Seperti itu dengan kedisiplinan ini. Jadi saya menerapkan insya Allah untuk berkelanjutan atau untuk yang akan datang selama saya mengajar, saya insya Allah menerapkan dengan posisi teman atau posisi manajer. Jangan sekali-sekali menjadi posisi penghukum, membuat anak rasa takut seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu sudah saya jelaskan, yang pertama dengan validasi tindakan. Bagaimana bagian dasar segitiga adalah menstabiliskan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang berdasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan 2 sukses kita lakukan seperti itu. Nah, kemarin ini Bunda yang kasus saya sampaikan tadi, kasus yang kedua, kasus yang pertama itu anak yang tidak mau membereskan alat mainnya. Bunda terus bengok-bengok terus ngoten. Ayo beresin alat mainnya, ayo beresin alat main, taruhnya di mana pensilnya, taruh bukunya di mana, itu seperti itu. Tapi ini yang kemarin yang saya kasus 2 itu yang terlambat sekolah, yang terlambat masuk kelas seperti itu. Apa yang perlu kita sadari dan lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah? Dulu peraturan di kelas maupun sekolah dianggap sebagai dasar dalam budaya disiplin yang positif. Namun, mindset tersebut kini bergeser. Dalam mengingat budaya positif, didulukan kolaboratif antar semua stakeholder karena sejatinya pendidikan harus menghamba kepada murid. Maka dalam membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid dan guru. Kalau guru berarti melibatkan guru, rekan guru, kepala sekolah, dan komite. Seperti itu. Apalagi alhamdulillah kalau kita parenting ya Bunda, saya juga melibatkan wali murid. Seperti itu. Nah, hal apa saja yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Ini slide yang terakhir. Sekolah kita memiliki visi dalam peraturan sekolah yang tersirat di nilai-nilai kebijakan yang selanjutnya dapat dirubah menjadi keyakinan kelas yang bijak. Sekolah memiliki komunitas praktisi yang mampu menciptakan support system yang harmonis dan kolaborasi menerapkan budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita sudah akreditasi B, berarti kita untuk berkelanjutan menerapkan dengan kedisiplinan budaya positif yang ada di TK Sri Kandi dan TK-nya masing-masing, seperti itu. Semoga kedepannya membuat lembaga kita lebih maju ya Bu, dengan penerapan seperti ini. Ya, selesai. Terima kasih sosialisasi kita hari ini sudah selesai. Saya juga terima kasih banyak dengan saran atau umpan balik dari rekan guru Nusa Indah, di mana TK saya atau TK Panjenengan banyak sekali masalah-masalah atau proses-proses anak-anak yang seperti ini, karakternya seperti ini, kok caranya bagaimana ya, masalah seperti ini caranya bagaimana. Jangan sampai kita menjadi penghukum seperti itu ya Ma, karena menjadi penghukum itu membuat rasa sakit kepada anak didik kita. Apalagi kalau anak didik itu bisa mengingat kita sampai dewasa seperti itu. Aku dulu pernah diginikan sama Bunda loh, ingat-ingat terus. Saya juga tahun 2019 yang sama Ananda Fahmal juga saya ingat itu tadi yang gara-gara dipatahin sampai
mamahnya tidak terima padahal saya itu tidak menggelitik telinganya, padahal itu berarti anaknya sendiri bisa berkomunikasi gimana sama mamanya. Jadi sebagai guru kita belajar untuk posisi yang sebagai manajer atau sebagai teman, seperti itu bunda-bunda semuanya. Jadi mohon maaf dan astagfirullahaladzim kalau ketemu sama murid-murid agak mungkin tingkah lakunya yang agak aktif ngoten ya, tidak tegas, aktif bunda. Pokoknya anak usia dini aktif sekali, apalagi karakternya berbeda-beda. Kita harus tahu tentang karakternya anaknya segini, anak ini, anak ini. Jadi gimana cara nanti menerapkannya seperti itu. Terima kasih. Saya sendiri kalau ada salah kata mohon maaf untuk sosialisasi ini. Terima kasih juga wali murid Mama Raffi dan Mama Sarah, rekan-rekan guru semuanya, dan dari TK Nusa Indah, terima kasih banyak sudah menghadiri sosialisasi di siang hari ini. Semoga budaya positif ini menjadikan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Tepuk tangan. Terima kasih. Untuk kelanjutannya saya kembalikan ke pembawa acara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bunda Ariningsih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allahumma amin. Akhirnya telah selesai acara pada siang hari ini dan berjalan dengan lancar. Mari kita ucapkan dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.